Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat berjumpa lagi di dalam pelajaran matematika kali ini. Dan untuk kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang lalu, yaitu masih tentang statistik. Dan masih bersama saya, Pak Surajiono. Baiklah, kalian bisa melihat buku Mahkota Matematika kelas 12 halaman 76. Mari kita mulai. Nah, kemarin kita sudah bicarakan bahwa dalam statistik ini hal yang akan kita bahas antara lain nanti adalah ukuran pemusatan, itu tentang rata-rata, kemudian modus, kemudian median, kemudian kuartil. Untuk rata-rata kita sudah selesaikan pada pertemuan yang pertama kemarin. Maka sekarang akan kita bicarakan tentang modus dan median. Baiklah, sekarang kita belajar tentang modus. Nah, apakah modus itu? Jadi, modus adalah nilai atau datum dengan frekuensi yang terbanyak. Jadi, yang dikatakan modus itu adalah data atau nilai atau datum dengan frekuensinya yang terbanyak. Bukan nilainya yang terbesar, tetapi frekuensi yang terbanyak. Yang pertama itu tentang modus kalau disajikan dalam bentuk data tunggal. Misalnya seperti ini, kita punya data 451781515. Maka ini yang mempunyai frekuensi terbanyak, jadi nilai atau datum yang frekuensinya terbanyak. Yang di sini frekuensi 4-nya berapa? 1. Untuk 5 frekuensinya berapa? 1, 2, 3. 1 ada 2, 7 ada 1, dan 8 ada 1. Sehingga frekuensi yang terbanyak adalah 5. Yaitu frekuensinya 3. Sehingga ini modusnya adalah 5. Lagi, kita lihat di sini. Maka frekuensi terbanyaknya adalah berapa? Coba perhatikan. Oke, adalah 15. Berapa frekuensi dari 15? 2. Berarti modusnya adalah 15. Untuk data yang ini, perhatikan lagi. 15, 17, 20, 11, 15, 14, 11. Mana frekuensi yang terbesar? Ya, 15. Ada berapa 15-nya? Ada 2. Apalagi? 11. Ya, 11-nya ada 2. 17-nya 1. 20-nya 1. 14-nya 1. Berarti yang mempunyai frekuensi terbanyak itu ada 2, yaitu 11 dan 15. Maka modusnya 11 dan 15. Kalau data disajikan dengan demikian ini, dia ada nilai dan ada frekuensinya. Ini sudah kelihatan. Mana frekuensi yang terbesar? Frekuensi yang terbesar adalah 6. Yaitu frekuensinya 21. Maka modusnya adalah 6. Kemudian selanjutnya bagaimana nanti kalau data itu tersaji di dalam bentuk distribusi frekuensi dalam bentuk tabel. Maka nanti kita langsung saja kita pakai rumus. Jadi modus itu adalah TB itu adalah tepi bawah, ya, ditambah dengan D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi sebelumnya. Jadi, selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Kemudian D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Dan P itu adalah panjang kelas. Demi jelasnya, ada contoh yang kita siapkan. Modus dari data berikut adalah ini. Ya, jadi ini namanya data dalam bentuk kelompok, ya.
dalam distribusi frekuensi. Dan ini bisa kalian lihat ya, ini di sana sudah ada contoh dan jawaban, yaitu pada soal jawab nomor 4 halaman 80. Nah, para saudara sekalian, kita lihat bahwa frekuensi yang terbesar itu adalah 16 ya. Maka dikatakan ya, frekuensi yang terbesar itu adalah 16 ya, ini yang terbesar. Maka ini kelas yang ke-1, 2, 3, 4 ya. Kelas yang keempat ini merupakan kelas modus. Kenapa? Yaitu kelas yang terdapat modus ya. Jadi kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kelas keempat itu adalah kelas modus karena disinilah letak modus itu. Kemudian untuk mencari nilai modus kita lihat rumus yang tadi ya, TB ditambah D1 per D1 tambah 2 kalikan P. Sekarang kita cari TB. TB itu apa? TB tadi adalah tepi bawah kelas modus. Ini kelas modusnya ini. Tepi bawahnya mana? Tepi bawahnya adalah ini. 26 ya. Ini tepi bawahnya. Itu 26 dikurangi 0,5. Jadi 25,5. Ya. 26 dikurangi 0,5. Adalah 25,5. Sebenarnya adalah batas ketika kita memasukkan data. Data itu kalau 25,5 maka dimasukkan 26. Tetapi kalau 25,4 masukkan ke 25. Sehingga ini adalah tepi bawah. Tepi bawah adalah batas pembulatan yang bisa dimasukkan ke 26. Ya, TB. TB-nya ketemu, kita tulis di sini ya. TB adalah 25,5. Kemudian yang dibutuhkan adalah D1. D1 adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini kelas modus, frekuensinya 16 dengan 13. Jadi ini adalah D1. Ya. D1 itu adalah selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi selisih frekuensi. Jadi D1 adalah 16 dikurangi 13 adalah 3. Kemudian D2 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti di sini 16 dikurangi 4. Ya, itu adalah D2. D12. Nah, P itu adalah panjang kelas. Panjang kelas, mana panjang kelasnya? Panjang kelas adalah ini. Ini panjang kelas itu dari 11 ke 16 itu naiknya berapa atau selisih ini berapa. Jadi ini atau ini atau ini atau ini itu sama, yaitu ini adalah P panjang kelas. Itu adalah P 16 dikurangi 11 adalah 5. Sehingga kita sudah mempunyai bilangan-bilangan yang kita butuhkan. TB-nya ada, D1-nya ada, D2-nya ada, P-nya ada. Sehingga kita tinggal memasukkan di sini. Modus adalah TB-nya 25,5, ambil di sini. D1-nya 3, ambil di sini. Ini D1 lagi, D2-nya kita masukkan 12 dan P-nya 5. Kita hitung ya. 3 kali 5 15, ini 3 tambah 12 adalah 15. 15 per 15 adalah 1. Sehingga ini modusnya adalah 25,5 tambah 1 adalah 26. Jadi kita selesai. Modusnya adalah 26,5, yaitu adanya di sini. Ini adalah modus untuk data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Kemudian selanjutnya adalah tentang median. Apakah itu median? Median adalah nilai tengah, ya, nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Jadi, kalau data itu sudah diurutkan, maka nilai tengahnya berapa? Itu adalah median. Nah, misalnya ini ya, kalau disajikan dalam bentuk data tunggal, letak median dari data itu, ya, itu adalah kita lihat dulu datanya ada berapa. Banyaknya data itu adalah N plus 1 per 2. Itu letak median itu di situ ya. Letaknya itu data yang ke
data median, ya. Data median itulah data yang ke n plus 1 per 2. Mencari tengah-tengahnya. Contoh, langsung contoh. Misalnya ini. Ada data yang sudah kita urutkan. 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Ini sudah urut dari kecil ke besar. Nah, ini mediannya mana? Ya. Median adalah nilai tengahnya. Jadi, kalau kita gunakan ini, ini jumlah datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, N-nya adalah 7. Jumlah datanya 7. Nah, kemudian mediannya di mana? Letak median adalah data yang ke ini N plus 1 per 2. 7 ditambah 1 per 2. Yaitu sama dengan 8 per 2 adalah 4. Jadi, median letaknya adalah di data yang keempat. Mana data keempat? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Inilah mediannya. Ya, jadi median adalah data yang keempat, yaitu sama dengan 17. Nah, jadi langsung kelihatan mana medianya. Kemudian contoh yang kedua, ya. Mana medianya? Kita cari N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, ini sudah diurutkan ya, dari kecil ke besar. Jadi N-nya adalah 14. Nah, N-nya 14 berarti letak mediannya di mana? Data keberapa? Letak median data yang ke ini tadi N plus 1, 14 plus 1 per 2. Berarti sama dengan 15 per 2 adalah 7,5. Jadi letak datanya adalah data yang ke 7,5. Nah, kita tulis lagi datanya. Data yang ke 7,5. 7,5 di mana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini data ke-7. Ya. Data ke-7 adalah 8. Nah, kemudian setengahnya mana? Ya, setengahnya antara data ke-7 dan data ke-8. Setengahnya, ya, data ke-7 setengah, itu ada 8. Ini data ke-7-nya 8. Tambah setengahnya. Setengahnya dari apa? Dari selisih antara 7 data ke-7 dan 7 ke-8, yaitu 8 dikurangi 9. Berapa? Ya, adalah setengah kali 1. Ini sehingga adalah 8 tambah 0,5 adalah 8 setengah. Jadi nanti kalau di sininya 10 ya nanti 10 kurangi 8. Kalau di sininya berapa ya? Ini berapa kurangi ini. Ya. Ini adalah kalau datanya berupa data tunggal. Sekarang contoh yang ketiga, kalau datanya berupa tabel kayak gini, sudah ada frekuensinya, ya. Jadi kita harus lihat ini jumlah datanya berapa, berapa banyak datanya. Frekuensinya 2, sehingga ini harus kita jumlah dulu untuk mengetahui mediannya. Jumlahnya adalah 42. Ya, 42. Jadi ini ada 42 data. Ya, ada 42 orang. Jadi yang dapat nilai 2 ada 2, dapat nilai 3 ada 2, dapat nilai 4 ada 4, dapat nilai 5 ada 5, dapat nilai 6 ada 12. Ya, dapat 7 ada 12, dapat 8 ada 4, dapat 9 ada 1 orang. Semuanya ada 42 orang. Nah, jadi N42. Kemudian letak medianya berarti data yang ke-42 plus 1 per 2. Berarti data yang ke-21,5. Nah, kita cari sekarang data yang ke-21,5 itu di mana? Ya, jadi data yang ke-21,5. Ini data 1, 2 di sini. Ya, kenapa di sini ada 2 anak? Data pertama, data kedua. Ini data ketiga, data ke-4. Ini data ke-5, 6, 7, 8. Nah, kita bisa mempermudah, kita
satu lagi ya, namanya frekuensi kumulatif. Jadi sampai sini ada 2. Nah, sampai sini berarti ada 2 tambah 2 ada 4. Sampai sini berarti ada ini totalnya 4 tambah 4 ya 8. Sampai sini ada 13 orang sampai sini. Sampai sini ada 25 orang. Nah, udah ketemu. Sini yang kita cari data ke 21,5, tapi di sini sudah sampai di data yang ke 25. Tadi kalau yang dapat 5 itu sampai data ke 13, di sini sampai data ke 25. Berarti data ke 21,5 itu adalah letaknya di sini. Jadi dia dapat 6. Sekarang selanjutnya median dari data berkelompok. Jika data disajikan dalam distribusi frekuensi, maka median itu ya bisa diterapkan rumus seperti ini langsung saja. Jadi TB itu tepi bawah kelas median. Kalau tadi kelas mulus ini kelas median, kelas terdapat median. Kemudian sigma F yaitu adalah jumlah frekuensi itu kali setengahnya. Kenapa? Karena tadi separuhnya ya. Tengah-tengahnya. Jadi jumlahnya itu dibagi 2 atau kali setengah. F0 itu adalah ya jumlah frekuensi, kemudian F0 frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kalau F apa? F itu adalah frekuensi kelas median. Baiklah. Ya, kemudian P-nya adalah panjang kelas. Selanjutnya, contoh ya, tentukan median data berikut. Ya. Ini bisa dilihat pada buku mahkota kelas 12 halaman 80, soal jawab nomor 5. Jadi sudah ada soalnya dan ada jawabnya. Ini saya terangkan di sini. Baiklah, kita lihat bahwa ini frekuensinya jumlahnya adalah 40. Berarti seluruh siswanya itu ada 40 siswa. Jadi nanti ya, medianya ya gunakan ini ya, gunakan ini. Seperti yang tadi di halaman sebelumnya sudah kita tuliskan. Nah, kemudian kita cari bilangan-bilangan ini, TB-nya mana, F-nya mana, F0 mana, F-nya mana, P-nya mana. Nah, lihat ini datanya 40 berarti N40, maka median data yang ke-40 dibagi 2 yaitu data yang ke-20. Nah, data ke-20 ya. Di mana data ke-20 ya, karena separuhnya dari 40 adalah 20. Di mana ya, data yang ke-20. Baik, untuk itu kita perlu tambah satu lagi kolom di sini ya. Di sini baru ada 3 orang. Sampai di sini ada 11. Jadi 3 tambah 8, 11. Sampai sini ada 11 tambah 10, 21. Sampai di sini ada 32. Sampai di sini ada 37. Sampai sini ada 40. Ya, berarti ini sama, harus sama. Nah, yang dicari data ke-20. Mana data ke-20? Oh, ini sampai sini 21, sampai sini 11. Berarti medianya di sini. Ya, letak data ke-20 itu di sini, di kelas ini. Maka ya, ini ya ketemu ya, letaknya di sini nanti ya. Dia itu adalah namanya kelas median, yaitu kelas yang di dalamnya terdapat median. Nah, kemudian langsung kita cari TB-nya. Mana TB-nya? Ya, ini paling kiri di sini. Batas data yang bisa masuk di sini. Ini adalah TB. Ya, TB. Berapa TB-nya? TB-nya adalah 61 dikurangi setengah. Ya, tadi batas pembulatan tadi ya, itu 60,5. Setelah itu kita cari setengah F. Ya, F sigma F-nya sudah yaitu 40. Kita cari F0. Mana F0? F0 adalah frekuensi kumulatif sebelum median. Frekuensi kumulatif sebelum median. Sebelum mediannya
21, sebelumnya adalah 11. Jadi ya ini 11 itu adalah F0. Di F0-nya adalah 11. Kemudian F-nya mana? Adalah frekuensi kelas median. Ini frekuensi kelas median. Nah, jadi ini adalah F. Nah, ini adalah F. Di F-nya adalah 10. P adalah panjang kelas. Mana? Ini ya, 51 dikurangi 41. Berapa? P-nya adalah 10. Sehingga kita masukkan di sini ya bilangan-bilangannya. Jadi TB-nya berapa? 60,5 masukin sini. Ini adalah setengah kali 40. F0-nya 10, F-nya 10 ya. Kemudian P-nya 10. F0-nya 11 ya. Ya. Baik, kita terapkan di sini. Nah, jadi seperti ini, TB-nya 60,5, ini 40, ini 11, ini 10, dan ini 10 P-nya. Ternyata ini bisa disederhanakan, ya. Ini juga bisa. Sehingga masih, ini yang atas ini tinggal 20, dikurangi 11, ini 1, sehingga tidak perlu diperhatikan, hasilnya 1, sehingga ini tinggal 60,5 ditambah ini 9. Berapa? 69,5. Inilah median dari soal ini. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kesuksesan bersama kita semuanya dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.